Baik, pada pertemuan ke-9 ini kita akan membahas topik yang membahas koperasi simpan pinjam. Ya, kita ketahui bersama bahwa ketika kita bicara koperasi ini ya sudah sangat familiar kita dengar di daerah kita juga ada ya. Tapi memang namun sayangnya kalau saya lihat dewasa ini pada perkembangannya ada memang tren ya yang mungkin saja menyalahgunakan. Oke, kalau kita lanjutkan ya. Jadi kalau kita lihat pengertian dari koperasi ini ya. Jadi menurut Undang-Undang Koperasi nomor 12 tahun 1997. Di sini dikatakan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang asasnya kekeluargaan ya, itulah koperasi. Selanjutnya koperasi ini bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya. Tentunya kita juga sering mendengar misalnya ya di daerah kita bahkan di kota-kota lainnya ya mengatakan misalnya silakan pinjam di koperasi dengan bunga sekian-sekian. Nah, saya kira itu sudah keluar dari praktek koperasi ya. Di mana yang boleh meminjam di koperasi dalam kutip ini siapa saja boleh jadi nasabahnya. Kemudian mereka akan dikenakan bunga yang sangat mencekik, sangat tinggi ya. Jadi itulah bukan contoh prinsip dari koperasi ya. Itu mungkin mereka hanya berlindung dengan embel-embel koperasi, tapi sebenarnya mereka itu hanyalah rentenir belaka yang mencari untung dari masyarakat yang memang sedang membutuhkan. Kemudian pengertian yang lainnya ya, koperasi itu merupakan suatu kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Ya. Jadi makanya di sini memang dikatakan asas kekeluargaan. Ya, semuanya berasaskan kekeluargaan. Ya. Kemudian di sini juga ada koperasi simpan pinjam, melakukan usaha pembiayaan, yakni menghimpun dana dari anggota, kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada anggotanya atau masyarakat umum. Nah, ini mungkin yang digunakan ya, celah yang digunakan oleh oknum-oknum tertentu. Jadi mereka tanpa menjadi anggota terlebih dahulu, mereka menyalurkannya ke masyarakat umum. Namun dengan bunga yang sangat tinggi. Ya. Kemudian bahkan ketika ditagih, nanti mereka melakukan praktek-praktek yang tidak terpuji. Nah, tentunya ini keluar dari prinsip koperasi. Ya. Sekali lagi ini dilakukan oleh oknum-oknum yang seakan-akan melakukan kegiatannya itu berdasarkan prinsip koperasi. Embel-embel resminya saja koperasi. Memang izinnya memang koperasi, ya. Tapi cara-cara mereka dalam melakukan atau mengumpulkan nasabah, menyalurkan pinjaman ke masyarakat, nah ini tidak sesuai dengan prinsip koperasi ini. Kemudian kalau kita lihat ya, cikal bakal koperasi ini memang sudah lama. Ya. Jadi ini digagas oleh Robert Owen tahun 1771 sampai 1858. Yang menerapkannya pertama kali pada usaha pemintalan kapas.
di New Lanark, Skotlandia. Jadi jauh di Eropa sana sudah dimulai ya yang namanya koperasi ini. Kemudian gerakan koperasi ini dikembangkan lagi oleh William King dengan mendirikan toko koperasi di Brighton, Inggris pada Mei 1828. Dan di sini William King ini dalam menjangkau nasabah, ya, mereka menerbitkan yang namanya publikasi bulanan, ya. Jadi nanti diharapkan nanti sudah kenofilkan jadi di penangan ni fajikinya ternyata semua pun mahe mulu betul. Oke. Lah. Kan sunat tuh. Nah, di sini ya King menerbitkan publikasi bulanan yang bernama The Cooperator dengan isinya berbagai gagasan dan saran-saran praktis ya tentang bagaimana mengelola toko dengan menggunakan prinsip kooperasi. Jadi sudah lama ya dikenal kooperasi, prinsip ini sudah lama dikenal ya, terutama di Inggris. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman dari waktu ke waktu, ya, koperasi ini akhirnya berkembang di negara-negara lainnya, khususnya di benua Eropa. Ya. Di sini dikatakan di Jerman juga berdiri koperasi yang menggunakan prinsip yang sama dengan koperasi versi Inggris. Ya. Nah, koperasi di Inggris ini didirikan oleh beberapa orang ya, ada Charles, ada Ravison, dan School Delitzsch, ya. Dan kemudian di Perancis ada Louis Blanc mendirikan koperasi, ya, koperasi produksi yang mengutamakan kualitas barang. Nah ini perlu juga ya kita tandai, kita lihat bahwa di koperasi versi Louis di Perancis ini mereka melihat mementingkan yang namanya kualitas dari suatu produk. Jadi mereka menjamin, memastikan membernya itu ya mendapatkan barang ataupun jasa, barang khususnya produk yang memang benar-benar dipastikan kualitasnya terjamin. Kemudian di Denmark, ya, Pastor Kristiansson juga mendirikan koperasi pertanian. Jadi lambat laun memang koperasi ini dikenal di negara-negara Eropa. Nah tentunya kita sudah tahu, sejarah sudah membuktikan bahwa negara-negara di benua Eropa ini kan melakukan penjajahan di benua Asia dan Afrika khususnya, termasuk di benua Amerika. Nah, cara-cara yang mereka lakukan dengan negara asal tentunya mereka terapkan juga di negara atau di mana mereka melakukan aktivitas, dalam hal ini negara jajahan. Kemudian kalau di Indonesia, ya ini cenderung masih baru ya koperasi ini. Ini di tahun 1927. Ini masih di zaman Hindia Belanda. Ya, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23, yakni peraturan-peraturan tentang koperasi. Kemudian di tahun 1929, masih belum merdeka ya, oleh Insinyur Soekarno, beliau mengobarkan semangat berkooperasi. Ya.
Dan ini sangat luar biasa juga ya, di awal-awal tahun 1900-an ya, yang dirintis oleh Soekarno ini sudah ada yang terdaftar 43 koperasi di seluruh wilayah Hindia Belanda, Indonesia sekarang ya kita kenal. Kemudian pada tahun 1930 dibentuk urusan koperasi pada Kementerian Dalam Negeri dengan tokohnya R.M. Margono Jojo Hadikusumo. Ya. Nah, ini juga masih sebelum era kemerdekaan. Berikutnya masih sejarah koperasi di Indonesia atau dulu lebih dikenal Hindia Belanda. Ya. Di tahun 1931 sudah berdiri 172 koperasi yang disahkan oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah Hindia Belanda. Di tahun 1939 dibentuk Jawatan Koperasi dan Perdagangan Dalam Negeri oleh pemerintah. Jadi sudah mulai ya, pemerintah sudah melirik ini. Kira-kira potensi koperasi ini akan bisa menggerakkan perekonomian, khususnya perekonomian warga. Jadi pemerintah ketika menyadari ini, mereka memang mendorong ya dibentuknya Jawatan Koperasi. Kemudian di tahun 1940 ya, ternyata di negara kita ini sudah ada setidaknya 574 koperasi yang bergerak di pedesaan sebagian besar. Fokusnya mereka melayani simpan pinjam. Ya. Kemudian masih di sejarah koperasi. Pada tahun 1942, pemerintah Jepang mencabut undang-undangnya nomor 23 yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda sebelumnya. Kemudian mereka menggantikannya dengan Kumini, koperasi model Jepang. Ya. Nah, dalam era ini Jepang menyalahgunakan embel-embel koperasi ini, ternyata hanya sekedar kamuflase belaka. Ya, faktanya kegiatan dalam koperasi itu dimanfaatkan sebagai alat untuk mengumpulkan hasil bumi dan barang-barang kebutuhan Jepang ya, dalam mempersiapkan perang di Asia khususnya. Kemudian tahun 1945, inilah di era kita merdeka ya. Dan di Undang-Undang Dasar 1945 ya, pemerintah lewat para pendiri negeri ini memberikan landasan hukum yang kuat ya, terhadap keberadaan koperasi ini. Hal ini bisa diatur dalam pasal 33 ayat 1 tentang koperasi. Berikutnya, ini masih ada banyak sejarah koperasi ini. Kita akan membahas sejarah di pertemuan kita yang ke-9 ini. Ya. Pada tahun 1967 dikeluarkanlah Undang-Undang nomor 12/1967 tentang perkoperasian. Di sini sudah ada definisi koperasi yang cukup jelas. Ya. Diberikan definisi tersendiri. Dikatakan bahwa koperasi Indonesia adalah suatu organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Jadi sesuai dengan karakteristik bangsa kita. Ya, tidak mengadopsi 100% dari benua Eropa sana. Ya. Beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi. Kemudian merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama
berdasarkan atas asas kekeluargaan. Jadi memang lagi-lagi kooperasi itu berasaskan kekeluargaan. Semuanya prinsipnya kekeluargaan. Kemudian pada tahun 1992 undang-undang tadi disempurnakan lagi dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 25/1992 tentang perkooperasian. Ya. Di sini sudah sedikit ada definisi yang baru. Dikatakan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi. Mesti ada badan hukumnya. Kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi. Nah, ini yang saya sorot tadi. Ya. Kita melihat seakan-akan ini adalah koperasi, tapi padahal ini hanya sekedar kamuflase saja. Prakteknya memang sepertinya ini pihak rentenir saja, hanya mencari untung dari nasabah atau konsumennya. Ya. Sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Nah, itulah ya, tahun 292 definisinya. Kemudian kita perlu melihat, mengetahui kira-kira sendi dasar koperasi Indonesia itu seperti apa gambarannya. Ya. Nah, di sini dikatakan sendi dasar koperasi adalah pedoman-pedoman utama yang menjiwai dan mendasari setiap gerak langkah usaha. Ya. Jadi harus pedomannya pada penjiwaan dan mendasari gerak setiap langkah usaha dan bekerjanya koperasi. Kemudian sebagai organisasi dari orang-orang yang terbatas kemampuan ekonominya. Jadi memang cenderung salah satu tujuan utama dari koperasi ini adalah untuk menaikkan status dari pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, khususnya dalam hal kemandirian ekonomi. Kemudian peranan sendi dasar koperasi ini lagi ya sebagai pedoman mencapai tujuan koperasi sebagai pedoman. Merupakan ciri khas koperasi yang membedakan dengan organisasi ekonomi lainnya. Jadi ada ciri khasnya, keunikannya, yakni asasnya kekeluargaan. Jadi kembali ke asas kekeluargaan, prinsipnya. Kemudian membedakan watak koperasi dari badan-badan lainnya yang bergerak di bidang ekonomi. Ya. Jadi memang koperasi ini punya keunikan tersendiri. Kemudian asas koperasi yang kita anut di Indonesia ini ada dua. Pertama adalah asas kekeluargaan. Kedua, asas gotong royong. Nah, kalau kita mau membahas kedua asas kooperasi yang berada di Indonesia ini memang sesuai dengan jiwa, sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh bangsa kita. Ya, kalau kita lihat di pedesaan atau dimanapun di negara kita ini, dimanapun di wilayah manapun, ya, kita bisa melihat kalau bicara kekeluargaan itu sangat kental. Ya, kalau misalnya ada seseorang yang merantau di wilayah lainnya, kemudian mereka sesama perantau ini ketemu, ya, kekeluargaan mereka itu sangat terasa meskipun di daerah asal mereka tidak saling kenal. Itu bisa membuktikan bahwa koperasi ini sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Kemudian kedua, gotong royong. Gotong royong juga meskipun sudah menipis ya, sudah pudarlah di daerah perkotaan, tapi secara umum di negara kita ini kalau kita bicara gotong royong ini sudah lumrah terjadi. Ya, kalau kita misalnya ada gawean atau pekerjaan atau kegiatan, kita bisa meminta bantu tetangga secara gotong royong dan mereka tanpa meminta
imbalan apapun, mereka akan bersedia, ikhlas melakukannya. Nah, ini juga cocok dengan kepribadian yang ada di negara kita. Ya. Jadi kekeluargaan dan gotong royong ini. Jadi koperasi ini sangat cocok ya, diterapkan di wilayah negara kesatuan RI. Kemudian di sini ada bagan ya. Kalau kita lihat di sini ada koperasi. Kemudian di koperasi itu ada yang namanya anggaran dasar. Di anggaran dasar itu akan ditentukan kira-kira apa saja asasnya, tujuannya, bagaimana struktur organisasinya, bagaimana menyelesaikan bila ada misalnya sengketa ataupun berbisnis atau sebagainya, sesuai dengan kepentingan organisasi tentunya, dalam hal ini koperasi. Kalau di kampus mungkin ADRT ini adalah statutanya. Ya. Jadi statuta ini nanti akan menjadi referensi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam melakukan ya, suatu kebijakan. Ya. Nah, di koperasi ini tadi selain ada anggaran dasar, ada juga yang namanya anggaran rumah tangga. Nah, ini lebih spesifik lagi mengatur di anggaran dasar tadi. Ini turunannya. Kemudian, selain ART, ada juga peraturan-peraturan khusus ya, yang tentunya disepakati bersama oleh semua anggota di dalam koperasi. Kemudian ada tata tertibnya, ya, disepakati bersama. Kemudian koperasi adalah sebagai anggota nanti berkumpul mengikatkan diri dalam satu organisasi yang namanya koperasi. Ya, itulah dari ilustrasi itu ini, ya, ini yang kira-kira itulah penjelasan tentang koperasi itu. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya mungkin dasar kita dalam membuat koperasi apa kira-kira. Dari ilustrasi ini, skema ini, bagan ini, kita bisa mengetahui bahwa harus ada anggota di koperasi tersebut. Kalau tanpa anggota, ya mustahil bisa berdiri satu lembaga yang namanya koperasi. Kemudian harus ada anggaran dasar, harus ada anggaran rumah tangganya, harus ada peraturan-peraturannya, tata tertibnya. Kalau ini sudah, semua elemen ini sudah memenuhi, nah kita bisa mendirikan koperasi. Kemudian, kalau kita bicara pendirian koperasi ini ternyata sangat sederhana. Saya kira bisa dilakukan siapapun. Ya, yang penting ingat ada anggotanya tadi. Ada yang sepakat mengikatkan diri untuk membentuk suatu perkumpulan yang namanya koperasi. Ya. Nah, syaratnya ini cukup sederhana ya. Pertama, minimal 20 orang. Kalau perseroan terbatas itu minimal kalau didirikan 2 orang. Nah, kalau koperasi 20 orang. Apakah ini susah 20 orang? Tidak, gampang. Ya. Kemudian dibuatlah kesepakatan, tentunya ADART tadi ya, sepakat di ADART, kemudian menghadap notaris agar dibuatkan akte. Notaris nanti akan menanyakan ADART-nya mana. Nah, biasanya begitu. Ya, termasuk kalau kita mendirikan organisasi semacam LSM atau organisasi pemuda atau ormas. Ya, perlu ada ADART, disiapkan dulu, kemudian menghadap notaris, nanti notaris akan membuatkan aktenya. Berikutnya, didaftarkan ke kantor wilayah, dalam hal ini Departemen Koperasi. Ya, saya kurang tahu ya, kalau Departemen Koperasi ini berada di bawah kementerian mana, nanti silakan disesuaikan saja. Bisa saja kebijakan pemerintah, Departemen Koperasi ini akan dipindah misalnya di Kementerian Keuangan atau di kementerian yang lainnya. Ya, jadi itu situasinya.
perlu kita ke Kanwil Departemen Koperasi agar kita mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Kemudian ada susunan organisasi koperasi, ada rapat pengurusnya. Ya, kalau di perusahaan itu ada RUPS-nya, Rapat Umum Pemegang Saham. Nah, kalau di koperasi rapat pengurus. Ya, ketika mengangkat pengurus dan pengawas. Kemudian kalau tentunya ada pertanyaan, kira-kira sumber dana koperasi ini dari mana sebenarnya? Usahanya apa? Ya, pertama dari para anggota, ada iuran wajib bulanan misalnya sekian. Ya, kemudian ada iuran pokok, ada iuran sukarela. Semuanya nanti akan dicatat oleh pengurus dari koperasi tersebut. Kemudian ada juga dari luar koperasi, ya. Ada dari badan pemerintah, perbankan, dan lembaga swasta lainnya. Jadi beragam ya sumber-sumber dana dari koperasi ini. Kemudian ada beberapa jenis ya koperasi yang ada dan berkembang saat ini khususnya di negara kita. Ya. Pertama koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, dan koperasi jasa. Nah, masing-masing jenis koperasi ini memang agak berbeda karakteristik atau struktur kepengurusannya. Kalau misalnya koperasi produksi, nanti ada manajer di sana, kemudian ada manajer bagian bahan baku, bagian pengolahan, dan bagian pemasarannya. Kemudian kalau bagian konsumsi tentunya ada bagian pengadaan, kemudian karena dia ada barang ya, ada bagian gudang, ada juga pemasaran, masih sama dengan bagian produksi tadi, yang khususnya pemasarannya. Kemudian kalau simpan pinjam, ada manajer tentunya, kemudian bagian menghimpun dana, ya, dia menghimpun dana masyarakat ya, kemudian bagian pengolahan dana, kemudian bagian penyaluran dana pinjaman. Jadi ini seperti fungsi bank ya, menarik dana dari masyarakat, kemudian dia olah, kemudian dia salurkan lagi. Makanya koperasi ini dijadikan atau dibahas di mata kuliah ini. Mata kuliah kita ini kan bank dan lembaga keuangan lainnya. Nah ini koperasi masuk di lembaga keuangan lainnya, non-bank. Kemudian koperasi jasa. Nah kalau koperasi jasa ini disesuaikan dengan jasa apa? Ya, nanti pengurus lewat rapat yang rutin dilakukan akan menentukan bagiannya ini namanya apa. Jadi makanya ditandai di sini bintang. Disesuaikan dengan jenis usaha yang dilakukan. Kemudian tentunya kita bertanya lagi, kira-kira apa sih untungnya koperasi ini? Ya, bukankah kita rugi memberikan iuran tiap bulan, kemudian ada iuran yang lainnya, ada yang wajib, ada yang sifatnya tidak wajib. Nah, di sini keuntungannya bisa kita lihat ya. Pertama dari biaya bunga yang dibebankan ke peminjam. Ya. Nanti bunga ini nanti akan dibagikan ke anggota koperasi. Kemudian biaya administrasi setiap kali transaksi. Kemudian hasil investasi. Baik, demikian penjelasan yang berhubungan dengan koperasi simpan pinjam. Kalau ada pertanyaan, silakan diajukan. Terima kasih.